試合を見てないので、なんともコメントはしがたいです。 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 봤다 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. Setelah Vietnam memastikan tempat di panggung final Piala AFF 2024, kini giliran Thailand yang menjamu Filipina dalam leg kedua semifinal di Raja Mangala Stadium Thailand pada Senin 30 Desember. Ya, tim berjulukan Gajah Berang itu sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Filipina pada leg pertama, di mana Filipina sukses mengalahkan Thailand untuk pertama kalinya setelah 52 tahun tak pernah meraih kemenangan atas Gajah Perang. Tentu saja kemenangan dari Filipina pada leg pertama itu membuat supporter Thailand marah dan kecewa. Pasalnya rekor mereka yang tak pernah terkalahkan dari Filipina sejak digelarnya Piala AFF pada tahun 1996 menjadi pupus. Ya, dengan hasil itu pun pelatih Masatada Ishii mengaku kecewa karena skuad asuhannya harus menelan kekalahan dari tim peringkat ke-150 dunia tersebut. Tapi setelah kekalahan itu, pelatih asal Jepang tersebut mengaku telah menganalisis video pertandingan dan telah berdiskusi dengan para pemain untuk bisa bangkit agar tidak kebobolan lagi. Ya, Thailand membawa misi balas dendam dengan tekad sang pelatih Masatada Ishii yang tak akan membiarkan tim asuhannya menelan kekalahan lagi. Baik Thailand, Kalamsak Aoki juga mengaku bahwa dia paham semua supporter pasti kecewa dengan kekalahan di leg pertama. Sehingga di laga ini pun semua kemampuan dikerahkan demi hasil terbaik. Tekad menang yang diusung oleh seluruh elemen tim Gajah Perang itu memang seakan tak main-main. Setelah kemarin sempat mengkritik dan menyalahkan kondisi lapangan Stadion Rizal Memorial sebagai salah satu penyebab timnya kalah di leg pertama, misi menang itu benar-benar bak target utama tim berjuluk Raja ASEAN tersebut. Ya, pemain timnas Thailand Supachok Sarachat mengakui bahwa hasil kekalahan di laga sebelumnya membuat para pemain cukup terpukul di leg pertama. Namun menurutnya faktor utama yang membuat Thailand kalah juga merupakan kondisi lapangan Stadion Rizal Memorial yang memakai rumput sintetis yang membuat para pemain tidak nyaman. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Hasil pertandingan memang mengecewakan, tapi secara keseluruhan kami bermain cukup baik. Kondisi lapangan mungkin membuat permainan kami agak terganggu, ungkap Sarachat dikutip dari Thairat Senin 30 Desember. Ya, seakan tak mau mengakui kekalahan di laga tersebut, Sarachat bahkan menebar janji manis kepada seluruh fans bahwa Gajah Perang memastikan kemenangan di laga selanjutnya dan melangkahkan kaki ke partai final Piala AFF 2024. Melihat fakta yang ada, memang kesemogan tim-tim ASEAN ini seakan mendarah daging, entah dari supporter, pemain, atau bahkan presidennya sekalipun. Benar, sebelumnya Presiden Federasi Thailand Ma Dampang pernah menganggap remeh timnas Indonesia di Piala AFF. Terlebih lagi melihat langkah skuad Garuda di ajang itu yang terhenti di babak penyisihan grup usai dikalahkan negara rival seperti Vietnam dan Filipina. Sebenarnya hasil minor timnas Indonesia di ajang ini sudah dapat diprediksi sebelumnya, sebab STY hanya dibekali pemain muda berusia di bawah 22 tahun, di mana dari sinilah PSSI maupun Sintayong awalnya menargetkan Piala AFF 2024 sebagai ajang menambah pengalaman bagi pemain muda skuad Garuda jelang SEA Games tahun depan. Nah, jauh sebelum tersisih dari Piala AFF ini, timnas Indonesia sempat mendapat sindiran dari Ma Dampang, di mana dalam sebuah kesempatan Ma Dampang seolah menganggap sebelah mata timnas Indonesia di Piala AFF, meski saat itu tengah dalam performa puncak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, Ma Dampang yang bernama asli Noalpan Lamsam itu sempat was-was apabila Thailand nantinya bakal berada segrup dengan timnas Indonesia di Piala AFF, yang mana saat itu skuad Sintayong memang lagi kuat-kuatnya usai kalahkan Arab Saudi, sehingga wajar apabila tim Gajah Perang menaruh waspada ke tim Garuda. Akan tetapi, Ma Dampang masih merasa jumawa dan mengatakan jika Thailand masih unggul atas timnas Indonesia ketika bermain di ajang AFF ini.
Apalagi salah satunya ialah saat Thailand selalu menang dalam 4 pertemuan berturut-turut melawan timnas Indonesia di Piala AFF. 3 bulan berlalu, ucapan sombong Madampang itu justru berbalik ke negaranya sendiri, di mana tim Gajah Perang bahkan hampir tersisih dari Piala AFF 2024 usai menelan kekalahan di leg pertama semifinal oleh tim underdog Filipina. Ya, kekalahan ini akhirnya membuat beliau menyadari bahwa sejatinya timnas negaranya yang padahal turun dengan skor terbaik masih bisa ditumbangkan oleh tim dengan peringkat jauh di bawahnya. Karena inilah Madampang pun mengakui kalau Indonesia memang memiliki kualitas yang berbeda, terlebih dengan berani turun dengan skor termuda di ajang terakbar ASEAN tersebut. Ya, kejutan-kejutan memang sering terjadi di akhir-akhir ini, di mana selain Indonesia dengan kiprahnya sebagai tim underdog di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mampu menumbangkan tim kuat Arab Saudi, Filipina yang juga tim remeh di kawasan ASEAN nyatanya juga mampu menumbangkan Thailand, si Raja Asia Tenggara, di ajang bergengsi itu. Melihat ini, pelatih timnas Thailand Masa Tadaishi meniru ucapan Coach Shin Tae-yong menyoal kesulitan yang dihadapi oleh timnya kala bersuah Filipina. Masa Tadaishi meminta maaf kepada para penggemar atas runtuhnya rekor panjang Thailand dan menyadari bahwa sepak bola adalah sesuatu yang dinamis. Ya, baginya semua tim yang menjadi peserta sudah meningkatkan kualitasnya masing-masing, dan ia juga mengatakan bahwa menang atau kalah adalah hal yang lumrah di dunia sepak bola. Di luar itu, jika kita melihat Indonesia sekarang ini, langkah-langkah yang dilakukan dari waktu ke waktu memang kian mantap oleh PSSI. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir serta juga asuhan Coach Shin Tae-yong, tim Garuda perlahan memiliki tujuan pasti untuk masa depan yang lebih gemilang. Kemudian menyoal ajang kontroversial yang tengah bergulir pun, sejak awal PSSI memang tidak memprioritaskan Piala AFF, sebab selain karena tidak menjadi bagian dari turnamen FIFA, skuad utama Garuda juga difokuskan untuk menuntaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diturunkannya skuad muda U22 di ajang tersebut disebut Coach Shin untuk mengembangkan potensi besar dalam diri pemain untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Ya, meski Indonesia belakangan mendapatkan kritikan atau hujatan sana-sini, pada akhirnya pun tetap bisa mengambil sisi baiknya, yang mana dengan adanya turnamen ini, kini tim kepelatihan jadi tahu beberapa nama yang dianggap memiliki potensi besar, yang mana diantaranya seperti Kadek Arel, Cahya Supriyadi, Victor Detan, Raihan Hanan, dan juga Donitri. Keputusan ini pun juga banyak disorot oleh media-media luar negeri, hingga pandit ternama Vietnam Quang Hu yang memberikan pendapatnya soal skuad timnas Indonesia yang dihuni mayoritas pemain muda U22. Quang Hu menyebut bahwa pemain-pemain muda Indonesia yang turun di ajang AFF jadinya telah menunjukkan kualitas yang bagus dan juga patut diwaspadai. Pemain-pemain dengan bakat spesial ini juga diyakini bakal mendapatkan kesempatan bersinar di masa mendatang, terlebih dengan pengalaman yang diberikan oleh tim kepelatihan di turnamen seperti AFF ini. Harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai. Indonesia punya individu-individu istimewa yang tumbuh dari turnamen remaja, meski masih muda, mereka bukannya belum dewasa. Ungkap Quang Hu.